Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita berada di Hilaqah Ilmiah insyaallah. Kajian ilmiah membuka ayat-ayat Allah dan diambil masadir darinya, yaitu bagaimana kita menguatkan keimanan kita, khususnya tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Tabaraka Ta'ala, dan berdoa kepada Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan kami rizki istiqomah, karena keistiqomahan ini adalah rizki khusus. Tidak semua orang Allah berikan rizki istiqomah. Begitu juga keimanan kita, kemampuan kita bisa beribadah ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita beribadah dan kita bisa melakukannya, itu adalah nikmat khusus, rizki khusus yang tidak semua orang Allah kasih. Kita bisa berzikir di kendaraan, alhamdulillah itu rizki khusus. Kita bisa berzikir pagi dan petang, itu rizki khusus. Bisa baca Al-Quran setengah juz atau 5 ayat atau 1 juz setiap hari, rizki khusus. Tidak pernah berhenti kesehariannya mengkaji ilmu agama, alhamdulillah kita bisa setiap waktu, khususnya tiap pekan. Dan mudah-mudahan sampai kita istiqomah meninggalkan dunia ini dan dicatat menjadi amal kita di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan-jalan menuju ilmu, Allah akan memudahkan dia menuju jalan ke surga. Dan semoga menjadi jalan kita, jembatan kita mencapai apa itu? Hilangnya seluruh kesedihan, hilangnya seluruh keletihan, hilangnya seluruh musibah ketika kedua kaki kita berada di pintu surga. Itulah kebahagiaan sejati, tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut yang meniti kakinya berada di pintu surga dan masuk ke dalam dan merasakan nikmat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang cintai karena Allah, baiklah kita lanjutkan kemarin apa? Yaitu fi bayani ma tatawaqqafu la ilaha illallah fi qubuliha alaihi tabayyana an la ilaha illallah laha syurutun sab'atu. Bahwa dalam penjelasan ini terkait tentang la ilaha illallah tidak diterima dengan baik makna dari kalimat tauhid yang dibaca oleh seseorang sehingga dia
menepati 7 syarat la takunu makbulatan illa biha. Tidak diterima kalimat tersebut la ilaha illallah sehingga 7 syarat tersebut berada dalam diri seseorang tersebut ketika membaca la ilaha illallah. Pertama kita bahas al-ilmu. Ilmu yang dimana bimakna hadal kalimah nafiyan, yaitu ilmu yang menerangkan bahwa menafikan. Dalam kalimat la ilaha illallah di sana ada kandungan syarat ilmu. Apa ilmunya? Nafian wa isbat. La-nya itu la nafi, menidakkan seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Dan yang berhak disembah isbat, menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, yang berhak diagungkan, diibadahi. Kita rukuk dan sujud hanya kepada Allah, diagungkan, dimuliakan hanya kepada Allah, menghinakan diri hanya kepada Allah, menyebut nama-namanya yang indah, dipuji-puji dan dipuja hanya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Disebut nama-namanya ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita baca Allah yang maha suci, maha tinggi. Kaum muslimin, itu semua untuk menghilangkan kejahilan. Ya, apa kejahilan? Yang kedua, nanti dalil-dalilnya setelahnya. Sanian, ya. Yang kedua al-yakin. Maka tidak sahih, ya, tidak sah lafaz yang dia baca bagi seorang la ilaha illallah kalau tidak yakin. Kenapa? Yakin itu al-manafi lisyak, menghilangkan keraguan. Maka kalau masih ragu baca la ilaha illallah berarti tidak sah. Harus yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, yang diibadahi hanya Allah, dan menafikan seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak mengibadahinya kecuali hanya kepada Allah. Harus yakin, karena yakin ini menghilangkan segala bentuk keraguan dan apa? Kegoncangan, ar-raib, ragu-ragu, was-was. Ya, harus yakin seorang muslim. Yang ketiga, al-ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Untuk apa? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah ayakhlisu syirkul akbar wa syirkul asgar. Bersih dari syirik besar maupun syirik kecil, itu ikhlas. Riya, syirik apa? Kecil. Sum'ah, syirik kecil. Ujub, bangga diri, bangga amal, hilang itu amalannya. Takabur, ya, kibr, sombong. Baturul haq wa gamtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka kita pun tidak boleh sedikit pun merendahkan manusia, entah muslim maupun non muslim. Tak boleh. Karena mereka, kita semua ini ciptaan Allah. Ya, itu Islam begitu indah, amazing. Islam itu indah sekali, menakjubkan. Rabi'an, as-sidqu al-manfi lil kadhib. Ya, harus jujur. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Ya, harus jujur kolbunya. Ya, untuk menghilangkan apa? Kedustaan. Ya, nanti kita sarannya daripada penjelasan syarat tersebut. Syarat yang kelima, al-qabul, menerima. Menerima la ilaha illallah, dia terima. Untuk apa? Untuk menolak apa? Segala bentuk-bentuk penyimpangan dirinya kepada Allah, kesyirikan, menolak segala bentuk pelanggaran kepada Allah. Harus qabul. Ketika baca la ilaha illallah, Abu Jahal tidak mau karena tahu maknanya, Pak. Konsekuensi makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, Abu Jahal, CS dan seluruh temannya, orang-orang Quraisy jahiliyah tidak mau karena tahu maknanya. Harus meninggalkan seluruh dari apa yang 7 syarat tersebut yang menjadi merusak tauhidnya, la ilaha illallah. Sadisan yang keenam, al-inqiyadu,
harus tunduk patuh. Inqiyad, tunduk patuh. Untuk apa? Dia menghilangkan litarki, meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan. Harus tunduk patuh pada perintah Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk patuh dalam menyembahnya. Ya, tidak boleh membangkang kepada Allah, merengek, menangis, meminta, memohon, menyembah hanya kepada Allah, memuji kepada Allah. Ini tauhid. Seluruh kandungan ayat Al-Quran semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Yang paling banyak tauhidnya juga dalam surat Yasin, kata para ulama. Kandungan ayat ini sangat banyak tauhidnya, sehingga penting untuk kita mengamalkan daripada dalam surat Yasin, kata para ulama. Nanti kita bahas. Dan mas saya di Madinah ada kajian khusus surat Yasin terkait tentang banyaknya dari ayat-ayat dalam surat Yasin kandungnya tauhid yang tinggi. Ya, ketika para rasul ditolak di kota berdakwah tetap pada Allah, minta jalan yang lurus. Itu tauhid semuanya. Karena seluruh kandungan ayat tauhid. Dan pokoknya dalam Al-Ikhlas. Ya, maka seorang muslim benar-benar baca tersebut. Sabi'an yang ketujuh, al-mahabbah. Harus ada cinta ketika baca la ilaha illallah, harus cintanya ayyakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Harus cintanya melebihi, mencintainya kepada Allah, mencintainya kepada Rasul melebihi dari segalanya. Wajada halatal iman, dia akan menempati, menjumpahi manisnya lezatnya iman. Kalau kenapa? Ayyakunallahu habba ilaihi mimma siwahuma. Kalau menjadikan Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari segalanya. Ini akan apa? Wajada halawatal iman. Dia akan jumpai nikmatnya, manisnya iman. Maka para rasul itu merasakan nikmatnya iman. Para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka dikejar-kejar oleh orang Quraisy Mekah, walaupun disiksa, tapi mereka merasakan nikmatnya, manisnya iman. Maka seorang mukmin muslim harus merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Dan ini perlu ilmu, disiram terus. Baiklah, untuk apa itu cinta itu? Al-manafilil bughd. Harus menghilangkan kebencian kepada Allah. Tidak boleh ada benci sedikit pun pada Allah, baik kepada firman-Nya Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi SAW. Karena semua nggak bisa dipisahkan. Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisahkan, dalam artian kita hanya ubudullah, la itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Bila kalian cinta kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, katakan Muhammad SAW diperintah, bila kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah. Hendaklah kalian ikut aku. Ikut siapa? Rasulullah SAW. Kalian akan dicintai oleh Allah. Maka syarat kita bisa dicintai Allah adalah bagaimana kita dicintai Allah? Ya ikut Nabi. Tidak ada jalan yang lain. Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada jalan yang lain. Satu jalan. Satu jalan, jalannya Rasulullah SAW. Yang satunya jalan syaitan. Maka sunnah itu al-Islam wa sunnah. As-sunnah wal Islam. Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam, kata para ulama. Artinya seluruh, bukan makna fikih ya, makna torik, manhaj. Beda nanti makna fikih, apa itu sunnah. Ya, seorang melakukan amalan, ketika dia amalkan dapatkan pahala sunnah, ketika ditinggalkan apa? Pahala juga sunnah. Tapi bukan makna itu. Terkait tentang makna manhaj ya, seseorang. Maka yang terbaik bagi kita adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, apa dalilnya daripada ilmu sebagai syarat la ilaha illallah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman, ketahuilah Muhammad SAW, fa'lam, belajarlah kalian. Ketahuilah, i'lam, fa'lam, belajarlah. Ya, renungkanlah. Ya, annahu, bahwa sesungguhnya dia Allah la ilaha illallah,
Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang menyaksikan kebenaran itu, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Nah, maka harus mengetahui daripada yang kita baca ketika Allahu Akbar, harus ma'rifatullah, mengenal nama-nama dan sifat Allah, mengenal tentang tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat, yang itu sebagai akidah kaum muslimin. Kenapa kok dibagi seperti itu? Agar supaya kaum muslimin mudah memahaminya. Kenapa fikih ada 5 hukum wajib, mubah, sunnah, haram, makruh? Biar kita memahaminya. Siapa membagi? Para ulama. Ulama nggak ada di hadis hukum dalam Islam, di nggak ada. Itu ulama membagi biar kita mudah memahami secara hukum syar'i. Begitu juga ulama banyak, ada rukun sholat, nggak ada hadisnya, tapi mereka para ulama mengambil dari hadis-hadis tersebut. Nah, ini juga ulama mengambil dari hadis-hadis dari Al-Quran tentang terkait syarat-syarat la ilaha illallah. Maka ilmu, dalilnya ini, ya. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man mata," siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak kecuali tidak ada yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah, kecuali Allah, dakhalal jannah. Pakai fi'il madhi, enggak pakai yadkhulul jannah. Fi'il mudhari yang akan datang. Rasulullah jamin yang benar-benar mentauhidkan Allah ketika melafadzkan la ilaha illallah ketika mau meninggal dunia. Maka sebelum kita meninggal dunia, pelajari kalimat tauhid ini, ya, pelajari la ilaha illallah, pelajari terus, cari kitab-kitab tauhid tentang la ilaha illallah. Kenapa? Biar kita tidak lupa. Karena saya sudah hafal kok, sudah hafal semua, matan-matannya sudah hafal, sudah di luar kepala, mandumat saya hafal semua rumus-rumusnya. Jangan seperti itu. Murojaah terus baca, jangan bosan-bosannya. Ini kitab Ushulus Salasah, ulama membacanya ada 40 kali, ada yang 10 kali, ya, ulama kita itu. Ada sampai 70 kali. Baca berulang-ulang di depan santri-santrinya. Kenapa? Agar supaya tauhidnya benar-benar terus istiqomah. Begitu juga kita baca Al-Quran. Kenapa kita harus baca istiqomah? Tiap hari 10 ayat, 5 ayat, 1 juz. Tergantung kekuatannya, kemampuannya, cara beribadahnya kepada Allah masing-masing. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau tidak bisa mampu sholat berdiri, sholat duduk. Maka sini dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Hadis ini Rawahul Muslim sahih, ya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Maknanya fil madhi di sini maknanya memaknain pasti, kata para ulama. Ya, orang yang baca syahadat la ilaha illallah, ya, itu akan masuk surga, ya. Yang kedua, dalil tentang syarat yang kedua. Apa syarat kedua? Ada yang ingat? Yakin. Ya, yakin. Ya, ilmu yakin. Ya. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, allazina, yaitu mereka amanu, mereka adalah orang-orang beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, thumma, kemudian lam yartabu, tidak ragu sedikit pun, harus yakin. Tidak boleh ragu. Ya, hari ini yakin, besok ragu, jangan. Seorang muslim harus yakin kepada Allah bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menurunkan hujan hanya Allah. Makhluk tidak bisa menurunkan hujan sedikit pun, tidak bisa. Makhluk tidak bisa memberikan rezeki sedikit pun. Wa yarzuqu may yasha, ini adalah keyakinan. Ketika baca la ilaha illallah, ada makna uluhiyah, yaitu la ma'budu bihaqqin, tidak berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah man khalaqas samawati wal ard, ada makna rububiyah.
bahwa Allah yang menciptakan, memberi rezeki, yang menciptakan alam ini. Man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Tanyakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang-orang Quraisy Mekah mengatakan la yaquluna Allah. Mereka mengatakan, mereka pasti ada la taukid di sana. La yaquluna Allah. Mereka pasti mengucapkan Allah. Ini makna rububiyah. Jadi la ilaha illallah ada makna uluhiyah dan rububiyah. Yang memberikan rezeki Allah, menciptakan alam ini Allah. Kenapa tapi mereka belum masuk Islam? Karena belum apa? Memahami dari makna uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Al-ma'bud maknanya. Allah yang berhak disembah. Al-ma'lu Allah. Yang diibadahi, yang disembahnya Allah. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Kita hanya tunduk patuh kepada Allah. Maka nggak boleh ragu, ayyakinu. Ya, mereka benar-benar yakin. Walam yushakku, dan tidak ragu. Ya, tidak ragu. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat Muslim, diterangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadat kepada Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni, dan aku, kata Rasulullah, wa anni, dan sesungguhnya aku Rasulullahi, adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima, tidak akan bertemu kepada Allah, ya, dan juga kepada Rasulnya abdun, seseorang, ghaira syakkun fihima, yang ragu daripada tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus yakin, maka tidak akan nanti bertemu dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, harus diucapkan dalam lisan ini dan diyakini dalam kolbunya, dua-duanya amalnya, dan dibuktikan dalam kehidupannya. Jadi seorang muslim sejati. Berat jadi muslim sejati ini, akan diuji oleh Allah, akan diuji di rumah tangganya, akan diuji di tengah masyarakatnya. Maka sebaik-baik muslim adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Anfa'ul linnas, anfa'ukum linnas, kata Nabi. Orang yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perdamaian Hudaybiyah, begitu tenangnya orang-orang Nasoro, Ahlul Kitab, tinggal di Madinah kayak di rumahnya sendiri, di zaman di mana dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak namanya ujian, pasti ada yang berkhianat dan begini, ya. Dan Allah dan Rasulullah SAW buktikan juga ketika apa? Fathul Mekkah. Walaupun sudah ada yang kufar, tetap dikasih keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim jangan sampai membuat kita ini ketika bersama kita merasa tidak aman. Bagaimana kita bersama dengan saudara kita merasa aman dari kita. Jangan kita merasa aman dari saudara kita. Bagaimana kita merasa menjadikan saudara kita aman dengan kita. Tunjukkan akhlak yang baik, sikap yang baik, apa? Inqiyad, ya. Selanjutnya, illa dakhalal jannah, maka seorang yang tidak ragu, kata Rasulullah, kecuali dia pasti dijamin surga. Maka kalau baca syahadat harus, ya, seorang yang masuk Islam harus yakin, ya, yang baru belajar Islam, masuk Islam harus yakin, pelajari kalimat tauhid tersebut berulang-ulang, berpuluh-puluh tahun sampai dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita diberi rezeki bisa baca tauhid terus, ya, tidak bosan-bosannya. Zikir itu kandungnya tauhid semua.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ya dzal jalali wal ikram. 7 wirid yang tidak boleh ditinggal. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawat saja mengandung tauhid. Allahumma sholli, ya Allah, ini tauhid. Berikan apa? Keberkahan dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sayyidina Muhammad. Dibaca. Semua bacaan zikir itu kandungnya tauhid. Baik sholawat, tauhid kandungannya di sana. Allahumma, ya Allah. Artinya Allahumma, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah. Rasulullah SAW sudah mulia. Tapi ketika kita baca sholawat, maknanya adalah kita apa? Memberikan kemuliaan, penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ganjarannya kembali kepada diri kita. Man sholla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku, ya, marrotan, 1 kali bersalawat kepada Rasulullah, fajabullahu asro hasanat. Allah akan menjawab 10 kebaikan. Allah langsung yang jawab 10 kebaikan. Maka 7 wirid itu kita baca. Ya, ditambah zikir pagi, zikir petang. Apalagi? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang dibaca dua Khalilullah. Siapa? Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi jangan coba-coba Pak, nanti masuk ke api hasbunallah wa ni'mal wakil, kebakar Pak. Sudah yakin. Jangan begitulah. Orang Islam kita ini dijadikan ya punya akal, ya. Itu mukjizat, ada karomah. Maka mukjizat itu Nabi Ibrahim hakikatnya tidak tahu bahwa dirinya tidak akan terbakar oleh api, tidak tahu beliau. Itu karena apa? Bantuan dari Allah. Makhluk banyak yang benci, cecak aja benci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai meniup-niup api. Hasad, dengki. Ini wah, jangan coba, ya, jangan mengakali Allah lah. Kita yakin. Oh, nyoba kok baca hasbunallah wa nyari apa, cari api. Wah, itu kebakar Pak. Kalau yakin enggak? Iya. Tapi apa keyakinan kita melebihi Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW melakukan seperti itu? Tidak kan Pak? Baca kamu hasbunallah tidak akan terbakar. Enggak seperti itu. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca Nabi ketika perang Uhud kedua, dikepung itu Nabi SAW. Tidak ada lagi kekuatan. Baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil sampai diri beliau luka. Dibaca itu. Maka kita pun juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi ini agar supaya diselamatkan oleh Allah. Ini maknanya karomah sama mukjizat. Beda dengan sihir istidraj, ya. Beda. Nanti sudah kita bahas dulu. Selanjutnya, yang ketiga, ikhlas. Dalilnya apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang sering kita baca. Ya, imamnya kita baca, dengar tadi ya, surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah kecuali apa? Liya'budullaha, agar supaya menyembah Allah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ikhlas. Ikhlas itu artinya mukhlishina, bersih mereka itu lahuddin, pada agama Allah ini, bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Tidak boleh mengotori sedikit pun peribadatan kita kepada Allah dengan penyembahan atau melakukan persekutuan kepada selain Allah. Maka yang kita sembah hanya Allah. Kita tidak menyembah Rasulullah SAW, tidak menyembah para rasul, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah bintang, tidak menyembah bulan, tidak menyembah gunung, tidak menyembah jin, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah ars. Kita tidak menyembah ars Allah, tidak menyembah Allah. La ilaha illallah. Ini dakwah hakiki seorang dai.
Ini aja dulu dakwanya, nggak usah macam ubudullah. Iya, ya ini dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ubudullah. Ubudullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat kesyirikan sedikit pun. Tidak boleh membuat persekutuan kepada Allah sedikit pun. Sedikit pun. Karena itu semua merusak amal seseorang. Maka orang yang ikhlas itu adalah bersih dari syirik besar maupun syirik kecil. Yang keempat, wa amma sidqu fadalilahu. Adapun fadaliluhu, dalilnya ya sebagai mubtada, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Surat Al-Munafiqun ya, yang sering kita dengar. Apabila datang ya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang? Al-munafiquna. Ya, orang munafik. Yang datang kepada Rasulullah orang munafik. Qalu, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wallahu, dan Allah bantah perkataan orang tersebut, orang munafik. Wallahu, dan adapun Allah ya'lamu, dia Allah mengetahui, innaka, sesungguhnya dia engkau Muhammad la rasuluh. Tidak perlu persaksian mereka, tapi Allah sudah menyaksikannya bahwa engkau memang Rasul Muhammad SAW. Ya, wallahu, dan adapun Allah yashhadu, Allah menyaksikan, innal munafiqina, ya sebagai nasab daripada huruf inna, ya innal munafiqina dengan huruf ya nasabnya, sesungguhnya orang munafik lakazibun, sungguh dusta perkataannya. Ya, hanya di depan saja bilang Islam, di depan Rasul, aku Islam ya Rasul, tapi di belakang membenci Nabi, membenci Allah. Ini maknanya mahabbahnya benar-benar tulus. Nggak boleh ada cinta tapi masih ada benci kepada Allah. Ya, harus ada cinta. Bagaimana kita dicintai dan kita mencintai Allah? Bagaimana kita dicintai Allah dan mencintai Allah? Ini dulu. Ya, barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, ya, kadzabuna fi syahadatihim, mereka berdusta dari syahadat mereka, hanya bersyahadat di depan Nabi. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, ketika itu sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu yang tahu daftar orang-orang munafik dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab minta, ada namaku enggak? Begitu takutnya. Ya. Yang tahu rahasianya siapa? Sahabat Hudzaifah. Ya. Nanti ada bab hadis tentang masalah itu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daftar orang munafik. Tapi tidak serta-merta menyebarkan kepada manusia. Maknanya tidak semua dakwah itu harus in fact, dalam bentuk nyata. Dalam artian satu harus begini, ya, harus tahu sikonnya, kondisinya, audiensinya, sehingga menjadi rahmat. Gak sembarangan berdakwah itu. Itu kata guru kami. Lihat kondisinya. Kalau di dunia maya bagaimana? Di dunia offline bagaimana? Dan dakwah tidak harus lewat lisan ini. Dimanapun kita berada, tetap kita istiqomah. Dan ini berat, akan diuji oleh Allah. Maka teman-temannya pun kita anugerah itu. Kalau punya teman soleh dekat kita, itu anugerah, karunia dari Allah. Maka almar'u ala dini khalili, seorang berada pada agama temannya. Falyanzur mayu khalil, perhatikan dengan siapa dia berteman. Bagaimana kita menjadi teman yang baik, ya. Jangan sampai kita mengharap orang lain baik kepada kita tapi kita tidak baik, ya. Jadilah kita teman yang baik dulu. Kita jadi bagaimana teman yang baik, yang soleh. Jadi soleh dulu kita, biar dapat teman yang soleh, kata para ulama. Begitu juga kita di rumah tangga, jadilah kita orang tua atau suami yang soleh dulu. Nanti akan jadi
istrinya soleha, anak pun soleh nanti. Ada salah satu asatid, Allah alam, ditanya, kenapa kamu ya putra-putramu senang menuntut ilmu? Ya bapaknya dulu harus senang menuntut ilmu. Insya Allah anaknya akan menuntut ilmu. Ya, ini ulama yang berkata. Maka penting kita untuk mencintai apa-apa tentang agama ini. Kaum muslimin saya cintai karena Allah, azzanikumullah wa arsadakumullah wa rahmakumullah ta'ala alaikum jami'an wassa'ada wassakinah wassalama insyaallah. Di sini kejujuran penting. Sidqul qalb. Pertama, jujur di dalam kolbunya. Harus jujur di hati. Yang kedua, sidqul lisan. Jujur di lisannya. Hati dan lisannya sama. Yang lisan bilang putih, yang kolbu bilang putih. Yang ketiga, sidqul amal. Jujur, benar amalannya. 3 komponen ini nggak boleh dipisahkan bagi seorang muslim. Ini maknanya syarat la ilaha illallah, sidqu. Ya, benar jujur. Gak kau yang munafik, perbuatannya masya Allah ke depan Nabi. Jadi muat orang munafik itu sampai sahabat kalah, nggak menyangka gitu. Dalam arti dohirnya saja, penampilannya kayak orang soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada bab nifaq di sini juga. Ya, barakallahu fikum jami'an. Yang kelima. Ya, yang kelima ya. Wa ammal mahabbah, adapun mahabbah itu cinta, syarat yang kelima. Harus ketika mengucapkan la ilaha illallah harus ada cinta. Harus ada cinta. Fadaliluha, dalilnya apa? Qaulu ta'ala afwan Isra. Bismillah. Alhamdulillah. Fadaliluha, dalilnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, ya. Dan di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia may yattakhidhu, ada seseorang yattakhidhu yang menjadikan apa? Min dunillah, selain Allah apa? Andadan. Andada, tandingan-tandingan. Ya, saingan-saingan. Maka kita dalam peribadatan ini nggak boleh membuat tandingan-tandingan selain Allah. Dalam cinta, dalam kuwah, al-kuwah, yang memberikan kekuatan hanya Allah. Tidak boleh ada yang lain. Yang memberikan rezeki hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi tetap tawakal, tetap tawakal. Harus tawakal, ya. Jadi nanti kenapa kamu tidak makan? Sudah, ya. Tawakal, bukan begitu maknanya tawakal. Kamu makan, ya itu tawakal. Tapi apanya yang bersandar? Kolbunya. Yang kasih makan Allah. Ya, kamu tidak berobat, sudah tawakal kepada Allah. Jangan begitu. Ini kesalahan fatal. Ya, tetap berobat, ya. Antadawau kata Rasulullah. Hendaklah kalian berobat, carilah obat. Ya. Nanti ada bab khusus tawakal ini. Kitabnya tebal, ya. Tawakal. Perlu tahu sebab-sebabnya. Sebab maknawi dan sebab hissi. Ya, karena masuk ibadah. Tawakal ini ibadah. Ya, tawakal itu ibadah. Cinta masuk ibadah. Maka di sini mahabbah, ya, harus benar-benar mahabbah kepada Allah, cintanya. Tidak boleh buat tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Surat Al-Baqarah yang sering kita dengar. Mencintai Allah. Maka kita cintanya ini hanya kepada Allah.
Ya, cinta ini kepada Allah. Lalu itu cinta kepada Rasulullah SAW. Ada tingkatannya cinta itu. Ya, setelah itu cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Setelah itu cinta kepada kedua orang tua kita. Setelah itu cinta kepada anak-anak kita. Setelah itu cinta kepada kaum muslimin. Setelah itu cinta seluruh manusia. Setelah itu cinta kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Cinta maknanya ini bukan makna ibadah. Yang makna ibadah tadi kepada Allah. Cinta ibadah. Ada cinta ya basariyah, cinta kemanusiaan. Nanti cinta ibadah ubudiyah. Nah, karena sudah kita kupas dulu 9 cinta di kitab apa dulu? Ada yang ingat? Ya, 9 cinta itu. Ya. Secara akidah atau hawiyah. Ya. Yang ngaji insyaallah dulu ya di masjid sana sudah saya bahas 9 cinta dulu. Ya. Maka cinta ini sangat ya gampang diucapkan oleh anak muda. Semua bilang cinta sama Laila. Siapa? Laila ya. Tapi Laila tidak cinta kepadanya. Ya. Maka kita ini bagaimana dicintai Allah. Dan kita mencintai Allah. Pertama kita harus mencintainya agar supaya kita dicintai Allah. Dan ini masuk syarat tauhid la ilaha illallah. Harus ada hilangkan kebencian sedikit pun kepada Allah. Baik dalam hal ibadah, waktu sholat. Harus cinta, dengar adzan itu langsung mau sholat. Maknanya ibadah terus waktunya. Syariatnya nggak boleh ada benci sedikit pun pada syariat Allah. Misalnya nggak bisa mengamalkan, ya jenggot, misalnya nggak bisa mengamalkan jenggot, nggak boleh benci karena ini sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi adalah apa yang dicintai Allah. Apa ibadah itu? Ada yang tahu ingat? Apa ibadah? Ismun jami' li kulli ma yuhibbu wa yarda. Semua kumpulan-kumpulan nama yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salat, ada perintah, ada perintahnya karena Allah cinta kepada salat tersebut kalau diibadahi seorang hambanya. Jenggot, sunnah Nabi ada perintah. Ifaul lihya wa qisas sawarib, sunnah. Lebatkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Potong kuku kalian, cabut bulu ketiak kalian. Ada perintah dari Rasulullah SAW. Semua perintah Rasulullah SAW maknanya ibadah. Apa yang kita dilarang oleh Allah ketika kita meninggalkannya ibadah. Maka ibadah itu maknanya ismun jami' li kulli yuhibbu wa yarda zahiran wa batinan. Baik zahir maupun batin. Niat, salat harus ada niat. Wudu harus niat. Semuanya harus niat. Niat apa? Ikhlas kepada Allah. Ya barakallahu fikum. Tak boleh ibadah niatnya kepada selain Allah. Mau niat mertua, ya niat atasan, tidak boleh. Ya niat cari dunia ketika umroh, ya mau dagangan. Makanya ini mau umroh sudah siap nih. Ya beli emas di sana nanti kita jual di sini. Jangan sampai niat ada di sana seperti itu. Niat umroh benar karena Allah. Kalau mau dagang, ya barakallahu fiik, sehingga barokah kehidupannya. Memang dagang juga ibadah, selama muamalannya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai fikih-fikih syar'i. Barakallahu fikum jami'an. Maka cinta ini meliputi dari segala bentuk syarat-syarat dalam pada la ilaha illallah. Kalau nggak ada cinta tidak sah kata para ulama syahadatnya la ilaha. Harus cinta la ilaha illallah, pahami dengan benar. Yang ke-7, yang ke-6 tinggal 1. Dalilnya al-inqiyadu, harus tunduk patuh. Ketika baca la ilaha illallah, orang tersebut harus tunduk patuh. Mana filter untuk menghilangkan apa? Penyimpangan-penyimpangan. Ya, untuk tidak membangkang kepada Allah, tunduk patuh. La ilaha illallah. Maka Abu Jahal gak mau baca karena tahu maknanya. Kata para ulama, tahu mana al-inqiyad. Apa dalilnya? Di surat Az-Zumar, wa anibu, adalah kalian bertobat ila rabbikum, kepada Rabbmu, wa aslimulah, dan adalah kalian berserah diri kepadanya. Berserah diri, Islam itu maknanya berserah diri, tunduk patuh.
Maka ketika masuk Islam baca la ilaha illallah. Maknanya al-inqiyad, maknanya itu. Ya, tunduk patuh, pasrah itu. Pasrah hanya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ya, maknanya juga damai, banyak artinya salama. Yaslumu islaman. Ya, banyak maknanya Islam ini. Pokoknya keindahan, ya, keindahan. Yang ketujuh, yang ketujuh apa? Al-qabul. Menerima, nerimu. La ilaha illallah di kolbunya nerimu, dalam lisannya nerima, dalam perbuatannya nerima. 3 komponen itu ada. Fadaliluhu qaulullahu azza wa jalla tabaraka ta'ala innahum kanu, sesungguhnya mereka itu kanu adalah idza qila lahum, dikatakan kepada mereka la ilaha, tidak ada ilah sesembahan illallah kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Gak boleh, ya, harus menerima, gak boleh membangkang, istikbar, sombong, menolak. Kamu kan sudah muslim, harus nerima. Iya Pak, harus nerima. Nerimu. Ya, tapi jangan memaksakan diri. Kalau nggak bisa sholat duduk, sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Ya, kalau nggak bisa nikah berpuasa. Nggak bisa lagi puasa. Nggak bisa nambah puasa. Ya, jangan dipaksakan kadang kita. Ya, barakallahu fikum jami'an. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan inna la tariku alihatina, bagaimana sungguh kami akan meninggalkan sesembahan kami li syairin majnun, dengan mengikuti orang penyair gila ini. Siapa yang bilang? Orang Quraisy Mekah memberikan julukan kepada Rasulullah apa? Syair al-majnun, syair majnun. Penyihir, tukang sihir. Sihir yang gila, tukang sihir, memberikan puisi sihir, tukang sihir. Bukan maknanya, bukan ma'azif ini, bukan ya. Makna bukan ma'azif ini. Sihir, ya. Bukan ma'azif. Ini syu'ara. Di makna laisa bi makna al-ma'azif. Sihir. Karena Rasulullah SAW tidak pakai alat ma'azif. Sihir dengan lutanan bait-bait sihir. Sihir. Banyak orang masuk neraka, ongku nangis bayi. Ini sih sihir. Ya. Bahasa Arabnya juga ada. Orang-orang Arab itu ahli sihir semua. Pakar sihir. Indah sekali. Kalau dibacakan sampai terharu. Ya, kolbu ini. Al-Quran ini mereka orang-orang ya takjub sekali, dianggap sihir karena belum tahu. Ketika memahaminya, dapat hidayah dari Allah, menjadikan ini sebagai apa? Hidayah. Sehingga mereka meyakini Allah dan Rasulnya yang benar. Yang Abu Bakar langsung syahadat la ilaha illallah. Umar bin Khattab yang membenci Nabi, la ilaha illallah. Terus begitu. Ya, pakar sihir semua itu. Orang Arab tahu man. Maka orang Quraisy Mekah menganggap Rasulullah SAW tukang sihir gila sallallahu alaihi wasallam. Ya, di surat ini yang kita dengarkan penjelasan dari para ulama. Ya. Maka 7 komponen syarat ini yang harus kita pegang. Surat As-Saffat ya. Ayat berapa ini? 36 ya. Dibilang Rasulullah sebagai tukang sihir gila sallallahu alaihi wasallam. Waliyubillah. Ini ya, tidak boleh kita sedikit pun menghina Nabi SAW. Dan orang Quraisy Mekah ketika itu jahiliyah menghina Rasulullah SAW. Ya, kaum muslimin hadza suruh sabatul kalimat tauhid. Maka ini syarat menjadi kalimat tauhid la ilaha illallah tuqbalu hadhil kalimah, tidak akan diterima seorang ya minal abdi, seorang hamba illa idza ata biha, kecuali 7 syarat tersebut dikumpulkan oleh ahlul ilm nadhaman, dengan nadhaman. Ini ada nadhaman kayak bait syair dibuat syair. Ya, ini sama Syekh Abdul Razak dibuat sihir-sihir, nadham. Ya, jangan membenci sihir ya. Sihir ini kebiasaan para ulama untuk melantunkan apa? Dalam hal-hal yang
terkait tentang masalah bahasa, menyampaikan bahasa, ilmu. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah taala sering membuat syair ya dalam kitab-kitab beliau. Syekhul Islam semua, Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Utsaimin ya, kita baca banyak syair-syairnya. Ya. Maka kita harus mencintai juga syair-syair Arab. Kalau bisa dihafalkan. Gimana Ustaz belum hafal-hafal Al-Qur'an kok boleh syair ya. Al-Qur'annya juga. Artinya untuk mencintai bahasa Arab asalnya ke sana dulu. Ya, yang saya pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.